Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab kita dari Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal 3, kita akan membaca ayat yang pertama dan kedua. Ayat yang pertama dan kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, pagi ini kita bersama-sama belajar satu prinsip bagaimana kita orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah mengalami kuasa kebangkitan, semestinya mata atau tujuan kita terarah kepada kekekalan. Saudara, ketika kita membaca bahagian ini, Tuhan memakai Rasul Paulus untuk mengingatkan kepada orang-orang percaya, memang dalam konteks yang kita baca adalah jemaat di Kolose. Tetapi prinsip ini juga berlaku kepada jemaat dimanapun dan di segala abad. Saudara, ketika kita berbicara tentang apa yang ada dalam bagian ini, sebenarnya di sini kita diajak untuk menyadari betapa godaan dunia ini selalu nyata. Tantangan hidup, tantangan iman kita itu selalu nyata selama kita hidup di dunia ini. Apakah itu merupakan kekayaan, iming-iming supaya kaya? Bagaimana supaya kaya, cepat kaya, jadi kaya? Mungkin tantangan status, memiliki gelar, jabatan, kedudukan, dan juga bisa menjadi tantangan yaitu kenikmatan hidup. Wah, hidup yang lebih baik, hidup lebih enak, bisa menikmati. Dan saudara, kita bisa melihat macam-macam yang lain lagi, yang semuanya itu akan mudah sekali menggeser hati kita dari hal-hal yang sifatnya rohani atau kekal kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Saudara, ketika kita berbicara tentang tantangan ini, firman Tuhan hari ini berbicara dengan tegas dan jelas. Pikirkanlah perkara yang di atas. Ingat, kamu yang sudah dibangkitkan oleh Kristus. Kamu yang sudah ditebus hidupmu. Kamu sudah diselamatkan dari kebinasaan. Kamu yang hidup di dalam kuasa kebangkitan. Pikirkanlah perkara yang di atas. Saudara, sebenarnya pernyataan ini atau perintah ini bukan sekedar ajakan, kalimat ini, untuk menjadi terlalu rohani. Oh, berarti nggak usah mikirkan hal duniawi, hal yang di atas. Sudah, ini bukan sekedar berbicara tentang Anda menjadi terlalu rohani dan melupakan semua kehidupan duniawi. Bukan sekedar itu. Tetapi perhatikan prinsipnya. Prinsipnya adalah bagaimana saya dan saudara dipanggil untuk menempatkan Kristus. Dipanggil untuk menempatkan Kristus, saudara, menjadi fokus utama pada dalam kehidupan kita. Kristus menjadi fokus utama dalam kehidupan kita, bukan yang lain. Saudara, maka itu salah satu tantangan kita kan, digeser sedemikian, saudara, kita sehingga tidak lagi fokus kepada Tuhan. Saudara, kita bisa belajar bagaimana kita bisa, saudara-saudaraku, menutup mata dari realitas dunia ini dan melihat dunia dari perspektif kekekalan. Saudara, sekali lagi, ketika Tuhan berbicara pikirkanlah perkara yang di atas, ini bukan berarti saya dan saudara menjadi supaya
lebih atau terlalu rohani. Bukan. Tidak juga saudara dituntut untuk menutup mata dari realitas dunia ini. Bukan. Tetapi saya dan saudara diperintahkan untuk melihat dunia dari perspektif kekekalan. Dari sudut pandang kekekalan. Dari sudut pandang Allah. Apa yang Allah lakukan. Apa yang Allah pikirkan tentang dunia ini. Saudara, yang pertama kita bisa belajar bagaimana kita bisa, saudara, arah pandangan kita itu begitu menentukan arah hidup kita. Saudara dengar baik, arah pandang kita itu sangat menentukan arah hidup kita. Arah pandanganmu kemana? Apa yang kita pandang terus-menerus akan membentuk cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak. Saudara, kalau saudara melihat atau memandang atau ya melihat ya memikirkan atau membaca berita kriminal terus, maka Anda berpikirnya terus kriminal. Kenapa? Ya Anda cara pandang begitu. Bila pandangan kita tertuju pada dunia, kita akan mudah kecewa saat, saudaraku, kehilangan sesuatu. Betul kan? Kok kehilangan jabatan, kehilangan mungkin orang-orang yang simpatik sama kita, kehilangan popularitas, kita kecewa. Tetapi ketika pandangan kita tertuju kepada Allah, kepada Kristus, maka kita akan memiliki dan mengalami janji Kristus. Damai sejahtera yang tidak tergoyahkan. Bahkan di tengah goncangan hidup, di tengah-tengah berbagai persoalan yang saya dan saudara hadapi, kita akan tetap boleh mengalami damai sejahtera. Karena sekali lagi saya katakan, kita tidak dituntut oleh Tuhan menutup mata dari realitas dunia ini. Tetapi Tuhan memerintahkan kita untuk melihat dunia dari perspektif kerajaan Allah, kekekalan, perspektif Tuhan. Maka saudara, apa yang arah pandang kita itu begitu menentukan arah hidup kita. Yang kedua, saudaraku, dunia menawarkan kenikmatan sesaat, tetapi Kristus menjanjikan kemuliaan kekal. Saudara, saya sering menerima salam, maksudnya ucapan. Ya, ucapan begini. Wah, bagus ya Pak, upah Bapak besar di surga. Tapi kadang ucapan ini memang ketika mendengar ucapan saya selalu aminkan. Tapi kadang saya menilai yang mengucapkan itu seperti ngeledek. Dan itu seringkali juga dikenakan kepada orang lain yang rajin pelayanan. Wah, upahmu besar di surga ya, upahmu besar di surga. Ngeledek. Padahal itu yang sebenarnya kita harus capai kan? Padahal itu yang harusnya sepertinya harus capai kan? Bukan diledek, upahmu bisa di surga, di bumi kecil. Bukan begitu kan? Saudara, bagaimana kita melihat ya bahwa dunia yang ditawarkan dunia ini sesaat. Sekalipun dalam realitanya banyak orang lebih mengejar apa yang di dunia ini daripada apa yang kekal. Saudara, maka ayat ini mengingatkan, yang pasal ayat 3 sebenarnya gini, hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Saudara, artinya apa? Artinya nilai hidup kita tidak ditentukan oleh pencapaian di dunia ini. Wah, kamu dapat gelar. Wah, kamu dapat kedudukan. Wah, kamu sekarang hebat ya. Dapat promosi. Wah, kamu sekarang hebat ya. Rumahnya bisa pindah di tempat yang elit. Wah, kamu sekarang. Saudara, nilai kita, standar kita tidak ditentukan oleh itu.
Bila saya dan saudara sadar bahwa kehidupan kita ini hanyalah persinggahan, maka relasimu dengan Kristus dan apa yang Kristus janjikan hal yang kekal, itu justru yang menjadi nilaimu. Saudara, apa yang kita alami saat ini, ya, di dalam perantauan, di dalam persinggahan ini, apakah itu kehilangan, termasuk itu penderitaan, ya, itu semua tidak akan membuat kita goyah. Kenapa? Karena kita tahu yang terbaik belum datang dan yang kekal sedang menanti. Sejauh mana saudara mempercayai, mengimani kebenaran ini? Yang ketiga, hidup di bumi dengan hati yang tertambat di surga. Saudara, perhatikan prinsip ini. Hidup di bumi dengan hati yang tertambat di surga. Di sini memang, tapi pikiran kita ke sana. Sudah pernah ada satu tempat, kemudian saudara di situ, tapi pikiran saudara nggak di situ. Sekali waktu saya mengikuti perkuliahan, salah satu perkuliahan atau seminar saya lupa ya, pokoknya seperti perkuliahan lah begitu ya. Dari orang luar yang mengajar. Karena orang Indonesia, saya ceritakan ini bukan karena pamer orang luar, bukan. Ada kebiasaan yang mereka tanya. Jadi pada waktu di tengah-tengah mengajar itu, dia bertanya, kamu masih di sini? Awalnya saya berpikir, ya kita di sini semua. Kan itu nggak biasa kita tanyakan kan? Kamu masih di sini? Dia beberapa kali tanya itu. Sampai akhirnya saya menyadari, ya fisikmu di sini tapi pikiranmu di sini enggak. Kamu memperhatikan enggak? Kamu masih mengikuti saya atau tidak? Nah saudara, saya dan saudara tinggal di dunia ini, di mana hatimu, pikiranmu? Saudara, orang yang merantau, yang ada dalam satu perantauan sesaat, sekalipun dia merantau selalu akan pikir kemana? Rumah. Ya kan? Di rumah. Itu yang selalu pikirkan. Nah, saya dan saudara di sini di dunia ini sesaat. Apakah dalam pikiran Anda memikirkan perkara-perkara surga? Anda di bumi, tapi memikirkan Tuhan. Anda di bumi, tapi memikirkan kerajaan Allah. Saudara, fokus pada surga, itu yang harus kita miliki. Memang fokus kepada surga bukan berarti kita berhenti bekerja. Ya, bermimpi untuk berkarya kita berhenti, bukan. Justru itu ketika kita berpikir tentang kerajaan, kita menjadi orang yang semakin giat bekerja, semakin rajin, tetapi dengan perspektif atau makna yang baru. Kita mempunyai perspektif dan makna yang baru terhadap aktivitas pekerjaan kita. Bukan sekedar mencari hal dunia ini. Saudara, ketika kita memiliki cara pandang yang baru, kita bekerja bukan sekedar untuk mencari nafkah, tapi untuk memuliakan Allah. Kita mencintai sesama bukan karena keuntungan, tetapi karena kasih Kristus. Kita melayani bukan untuk dilihat orang, tetapi sebagai persembahan bagi Raja kita di surga. Sudah berubah. Hati yang tertambat di surga membuat setiap langkah di bumi menjadi ibadah. Saudara, jangan terbalik ya. Harusnya kita melakukan perkara-perkara di dunia ini memikirkan kerajaan Allah. Jangan terbalik. Anda melakukan perkara-perkara kerajaan Allah, ibadah, melayani, mengatasnamakan pelayanan dan sebagainya, tapi memikirkan perkara di bumi. Karena harusnya yang kita pikirkan, fokus kita kepada kerajaan Allah. Saudara, saya tidak tahu bagaimana kondisi Anda hari ini. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kita boleh berpikir, memikirkan
hal-hal kerajaan Allah. Ingat baik, hati yang tertambat di surga membuat setiap langkah di bumi menjadi ibadah.